Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas B Stambu 2023. Di sini kami akan mempublikasikan mengenai video podcast Ngomong Pintar dengan tema kapan digunakan bahasa formal dan kapan digunakan bahasa yang santai. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ajizah. Perkenalkan, nama saya Dana Diva Ivan Delapena Ginting dengan NIM 32111066. Perkenalkan, nama saya Adelia Artonang dengan NIM 3233111065. Perkenalkan, nama saya Nazwa Clarissa dengan NIM 3232101104. Perkenalkan, nama saya Randy Jonathan Lumenggaul dengan NIM 32333 110118. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuninggolan dengan NIM 3233311025. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini, yaitu yang membahas Ngomong Pintar. Podcast ini akan membantu kamu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar di berbagai situasi. Di sini saya Dana Ginting akan menemani kalian semuanya untuk membahas topik ini tadi mengenai ngomong pintar. Di sini saya sudah ditemani beberapa narasumber, yaitu yang pertama ada. Halo, perkenalkan, nama saya Nazwa Clarissa. Halo, saya Adelia Artonang. Hai, nama saya Sinta Nuninggolan. Halo, saya Randy Jonathan Lumenggaul. Senang bisa mengobrol di sini. Topik ini sangat mudah dipahami. Oke, kita mulai aja pembahasan terlebih dahulu. Sebenarnya kenapa sih masih banyak orang yang sering salah dalam membedakan kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan boleh pakai bahasa yang santai? Jadi permasalahannya terletak pada kurangnya kesadaran akan konteks komunikasi. Banyak orang terbiasa menggunakan bahasa santai di media sosial. Lalu kebiasaan itu terbawa oleh situasi yang formal. Misalnya seperti menulis email ke dosen, berbicara ke dosen, atau berbicara dengan atasan. Sebaliknya ada juga orang yang terlalu kaku di dalam situasi yang santai.
berdampak besar, misalnya di dunia kerja. Jika seseorang berbicara terlalu santai dengan atasan atau klien, bisa dianggap kurang profesional. Ini bisa membuatnya kurang percaya diri. Di dunia akademik, jika mahasiswa menulis email ke dosen dengan bahasa yang terlalu santai, dosen bisa merasa tidak dihormati. Ini bisa berdampak pada hubungan akademik. Dan dalam komunikasi sehari-hari, bahasa yang terlalu kaku dalam obrolan santai bisa membuat seseorang terlihat dingin atau sulit diajak berbicara. Jadi intinya salah memilih bahasa bisa merugikan diri sendiri. Betul sekali, makanya penting banget untuk belajar menyesuaikan bahasa dengan situasi. Baik, kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi. Kira-kira bagaimana cara agar kita bisa lebih peka dalam menggunakan bahasa formal dan santai? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, contohnya seperti pahami siapa lawan bicaramu, perhatikan bagaimana konteks situasi, perhatikan media komunikasi, dan melatih diri sendiri dengan membaca atau menulis bahasa dalam formal. Tipsnya sangat praktis dan bisa kita langsung menerapkannya. Jadi kuncinya ada di kesadaran dan latihan terus-menerus. Betul, bahasa itu fleksibel, tapi kita yang harus tahu kapan dan bagaimana kita menggunakannya dengan tepat. Oke, sebelum kita menutup podcast kita ini, saya mau memberi tantangan buat kalian yang mendengarkan. Coba tuliskan satu pesan formal dan satu pesan santai, lalu bandingkan kalian bisa share nanti di media sosial dengan hashtag ngomong pintar. Menarik tuh, ini bisa jadi latihan agar kita lebih sadar dalam menggunakan bahasa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian, saudari Adelia, Naswa, dan saudari Sinta, dan juga saudara Randy atas sharing hari ini. Semoga kita semua semakin paham cara berkomunikasi yang tepat dan cukup podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya tentang tetap pintar berbahasa.